Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Setelah berpamitan dengan Om Ridwan dan juga Ane, Hafiz langsung meluncur ke rumah Tahfiz menemui Abi guys. Hafiz menyampaikan niatnya pada Abi, untuk mempercepat waktu acara hantarannya, karena ia akan berangkat keluar kota. Salwa yang mendengar pembicaraan itu, merasa perih, sedih, dan kecewa guys. Apakah Abi menyetujui rencana Hafiz, dan bagaimana dengan nasib Salwa? Jom, kita simak kelanjutan kisah surga yang terbagi bab 49 ini sama-sama guys. Setelah Om Ridwan dan Ane menyetujui permohonannya, Hafiz segera menuju rumah Tahfiz, untuk menemui sang Abi. Meskipun malam, ia rela menempuhnya, asal semuanya dapat segera terselesaikan. Begitu sampai di pelataran rumah Tahfiz, Hafiz langsung memarkirkan mobilnya, dan segera turun untuk bertemu Abi. Hafiz langsung menuju ruang di mana biasa Abi menghabiskan waktunya. Hafiz mengedarkan pandangannya, menyapu setiap sudut ruangan. Namun gak juga menemukan sang Abi. Hafiz pun berjalan keluar, dan ingin menanyakan pada Salwa di mana Abi. Salwa melihat Hafiz sedang berjalan menuju ruang makan para santri. Karena biasanya, setelah Isya mereka akan makan malam bersama. Pupil mata Salwa membesar, desiran darahnya seakan mengalir begitu deras. Senyum manis pun tersungging di sudut bibirnya. Lalu ia segera menemui Hafiz. Assalamualaikum mas. Mas Hafiz cari Abi? Tanya Salwa saat menghampiri Hafiz. Waalaikumsalam. Salwa, kamu tahu di mana Abi? Tahu mas, Abi sedang ada tamu. Kebetulan Fadli, salah satu Hafiz kita, akan mengikuti sayembara tahfizul Quran untuk tingkat nasional minggu depan. Jadi mereka sedang membicarakan itu, papar Salwa. Hafiz membalasnya dengan anggukan kepala. Mas Hafiz mau saya buatkan kopi panas? Tawar Salwa dengan ramah. Gak, terima kasih Salwa. Saya baru minum kopi di rumah Ane. Tolak Hafiz sambil mengulas senyum. Lalu meninggalkan Salwa dan mencari abinya. Sementara Salwa membalasnya dengan senyum perih. Betapa ucapan Hafiz sangat melukai perasaannya. Ia masih mematung sambil terus memandangi punggung Hafiz, yang semakin menghilang dari sorot matanya. Berarti kamu dari rumah Ane mas? Kenapa kamu nggak pernah melihat, betapa besarnya cinta dan sayangku untukmu mas? Bahkan aku rela menunggu, untuk waktu yang lama. Apa aku nggak layak untuk menjadi istrimu? Monolog Salwa dengan mata berkaca-kaca. Salwa menarik nafas dalam-dalam, sembari memejamkan kedua matanya. Lalu ia menghembuskannya perlahan, untuk mengurangi rasa perih yang menggores kalbu. Lalu ia pun melangkahkan kakinya dengan gontai. Kini Hafiz sudah bertemu dengan Abi. Kebetulan tamunya juga pamit pulang. Assalamualaikum Abi, Ustadz, sapa Hafiz sambil menyalami keduanya. Waalaikumsalam, sahut Abi dan Ustadz bersamaan. Kamu baru sampai Fiz? Tanya Abi. Udah beberapa menit yang lalu Bi. Kebetulan ketemu Salwa tadi. Salwa bilang,
Kalau Abi sedang ada tamu. Ternyata tamunya Ustadz Afan, jawab Hafiz ramah. Kamu apa kabar Fiz? Sepertinya makin sukses aja, sapa Ustadz Afan. Alhamdulillah Ustadz, seperti yang Ustadz lihat saat ini. Ustadz juga sepertinya makin sukses membimbing anak-anak tahfiz. Semoga barokah ya Ustadz, doa Hafiz untuk Ustadz Afan. Dan langsung diaminkan oleh Abi bersama Ustadz Afan. Kemudian Ustadz Afan pun segera pamit undur diri, dan meninggalkan Abi bersama Hafiz. Setelah Ustadz Afan pergi, Abi dan Hafiz ikut melangkahkan kakinya menuju ruangan Abi, yang menjadi tempat tinggal Abi seorang diri. Istri Abi telah lama meninggal, saat usia Hafiz berumur 2 minggu. Setelah 8 tahun menikah, baru mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dia adalah Hafiz Al-Fahim. Abi menyuruh salah satu stafnya untuk mengatakan kepada Salwa agar membawakan minuman Abi ke ruangannya. Kamu tiba-tiba ke sini, pasti ada maksud dan tujuannya kan? Tebak Abi yang sangat mengenal karakter anaknya. Hafiz pun menyeringai, lalu menganggukkan kepalanya. Ya udah, katakan, apa yang ingin kamu sampaikan? Abi tak menjadi pendengar budiman. Ucap Abi yang duduk di sebelah Hafiz. Begini Bi, berhubung Jumat sampai Minggu, Hafiz ada tugas luar kota, jadi untuk lamarannya dimajukan di hari Kamis sore, ba'da zuhur. Menurut pendapat Abi bagaimana? Tanya Hafiz meminta persetujuan Abi. Lah, kalau lamaran kamu dimajukan, apa pihak keluarga Ane setuju? Tanya Abi kembali. Krompiang, taar. Tiba-tiba terdengar suara nampan dan gelas yang jatuh secara bersamaan dari balik pintu. Abi dan Hafiz terkejut, dan saling berpandangan, lalu bergegas mengecek ke arah sumber suara. Saat Hafiz membuka pintu, terlihat Salwa sedang mengumpulkan serpihan kaca yang berserakan, sambil menundukkan kepalanya. Tangannya terlihat gemetar. Salwa, pekik Hafiz, dan langsung ikut memunguti pecahan kaca yang berserakan. Oh, terang Salwa, saat salah satu jarinya terluka kena pinggiran kaca yang tajam. Dengan sigap, Hafiz langsung menyesap darah yang keluar dari jari telunjuk Salwa. Lalu segera meludahkannya. Saat itu, dengan mata berbinar, Salwa menatap lekat pria yang sangat diidam-idamkannya. Hatinya semakin menaruh harapan begitu besar, dengan perhatian yang ditunjukkan oleh Hafiz. Abi yang saat itu berdiri di depan pintu, langsung memanggil Hafiz, saat melihat tatapan Salwa terhadap Hafiz, tampak berbeda. Hafiz, ada apa? Tanya Abi panik. Maaf Abi, tadi kaki saya tersandung, sehingga gelas dan nampan yang saya bawa terjatuh. Nanti akan saya bawakan kembali minuman untuk Abi, ujar Salwa dengan rasa takut memandang Abi. Kemudian setelah bersih, Salwa segera kembali ke dapur dengan hati berbunga-bunga. Dia terus memandangi jari telunjuknya yang disesap oleh Hafiz, dengan senyum merekah. Meskipun penyebab gelas itu jatuh, bukan karena tersandung. Sementara Hafiz dan Abi, kembali melanjutkan pembicaraan mereka. Kalau keluarga Ane udah setuju, Abi juga setuju. Karena lebih cepat kamu menikah dengan Ane, itu akan semakin baik, tukas Abi dengan wajah datar. Hafiz pun mengangguk. Namun dalam batinnya, ia merasa sedikit heran, kenapa sekarang Abi ingin dirinya menikah lebih cepat.
Terpulang kepada Abi. Hafiz merasa bersyukur, semuanya setuju dengan permohonannya. Lalu setelah dirasa cukup, Hafiz berpamitan pada Abi, untuk kembali ke rumah kontrakannya. Apa nggak sebaiknya besok aja kamu pulang, Fiz? Ini udah malam, hujan pun udah mulai turun, usul Abi. Masih ada pekerjaan lagi yang harus Hafiz selesaikan, Bi. Jadi Hafiz harus tetap pulang. Sahut Hafiz memaksa. Ya udah kalau begitu. Hati-hati, jangan ngebut. Hujan begini jalanan licin. Pesan Abi mengizinkan anak lelaki satu-satunya itu kembali ke rumah kontrakannya. Hafiz langsung berpamitan, setelah mencium punggung tangan sang Abi, dan memeluknya erat. Dalam sekejap, tubuh Hafiz sudah melesat hilang dari pandangan Abi. Sementara Salwa kembali dengan membawa 2 buah gelas, berisi kopi panas. Salwa terlihat mengedarkan pandangannya ketika masuk ke ruangan Abi, dan bertanya, "Mana Mas Hafiz, Bi?" "Dia udah pulang. Masih ada pekerjaan yang harus dia selesaikan," jawab Abi. "Oh," sahut Salwa lesu. Salwa pun melangkah keluar setelah menaruh gelas minuman Abi. Namun langkahnya tercekat, saat Abi memanggilnya. "Salwa, kemarilah sebentar, ada yang ingin Abi tanyakan sama kamu." Salwa pun mengangguk, dan mengambil posisi duduk di seberang meja Abi. "Abi tahu, kamu sangat menginginkan Hafiz menjadi suamimu. Sebab Abi pernah memintamu, untuk menikah dengan Hafiz. Tapi kenyataannya, Hafiz yang menolak. Dia ingin bertemu jodohnya dengan caranya sendiri. Dan sekarang kamu lihat sendiri kan, justru Hafiz akan segera menikahi perempuan pilihan hatinya. Jadi Abi harap, kamu bisa menerima kenyataan, bahwa Hafiz bukanlah jodohmu. Dan Abi juga minta maaf sebelumnya, jika Abi telah memberi harapan sama kamu," tutur Abi dengan lembut. Sementara Salwa hanya diam merundukkan wajahnya, dengan air mata yang udah lolos begitu aja. "Maafkan Abi, maafkan juga Hafiz. Imbu Abi." Salwa nggak menjawab. Dia langsung beranjak dari tempat duduknya, sambil menahan isak tangisnya. Begitu sampai di kamar, tangisnya langsung pecah nggak terbendung lagi. Ternyata sesakit inikah rasanya, mencintai orang yang nggak mencintai kita. Lalu kenapa kamu datang menghampiri, jika hanya ingin memberi luka dalam di hari hidupku? Lalu bagaimana aku akan hidup, jika sinarmu kau berikan untuk menerangi yang lain? Sementara aku hampir mati menanti cahayamu, yang nggak pernah kunjung datang. Raung Salwa frustasi. "Kamu jahat, Mas. Jahat," pekiknya lagi sambil terus menangis. "Aku nggak rela kau menikah dengan perempuan lain, Mas," sarkasnya dalam hati, dengan sorot mata penuh amarah. Wah, Salwa marah nih guys. Marah nih ye, Salwa nggak rela, kalau Hafiz menikahi Ane. Ia belum bisa menerima kenyataan, kalau Hafiz itu bukanlah jodohnya guys. Apa plan Salwa ya guys? Apakah Salwa akan menggagalkan rencana Hafiz untuk menikahi Ane? Jom, kita selidiki pada bab berikutnya kisah surga yang terbagi ini, di Yurihan Channel guys.